Silakan Bang. Kita lanjut yang kemarin ya Bang Bikana ya, yang tentang roh itu ya. Yang mana lagi tuh? Ya, yang kemarin. Suaramu kok mendem Bang? Enggak, yang kemarin itu yang kita pembahasan masalah roh. Roh yang ada di dalam tubuh Yesus itu kan belum kelar, keburu diturunin sama Bang Bikana. Coba Bang Bikana, saya ingin jawaban yang pasti dari Bang Bikana. Mungkin pertanyaannya sama yang dulu, cuman belum ada jawaban yang pasti gitu kan. Saya menanyakan masalah roh yang ada di dalam tubuh Yesus itu roh siapa gitu. Oke. Saya jawab pakai dalil ya. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi roh yang di dalam diri Tuhan Yesus itu Roh Kudus, Roh Elohim, Roh Allah. Sudah paham? Itu datanya. Oke, berarti yang ada di dalam tubuh Yesus itu Allah itu sendiri. Iya, karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Oke. Berarti setiap perkataan Yesus berarti Allah itu sendiri yang berkata. Kata-katanya, sabdanya, titah, dan itu juga ada berkuasa. Ya, jangan kemana-mana. Saya tanya, tadi kan kata Bang Bikana, yang ada di dalam tubuh Yesus itu roh Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri, gitu kan? Berarti setiap perkataan Yesus itu perkataan Bapa itu sendiri, betul? Iya, Tuhan sudah Bapa itu sendiri. Iya. Jangan gagap menjelasinnya. Aku nggak gagap. Loh. Ya, berarti sepakat ya. Ya, kalau perkataan Tuhan Yesus disebut firman. Sabda, yang benarnya Yesus ini adalah firman apa Tuhan? Yang benarnya, yang jelas. Jangan kemana-mana, jangan pimplan jawabnya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Tuhan Yesus Kristus sang firman, yang berfirman, yang berkata-kata, yang bersabda. Berarti karena Yesus dia menciptakan segala sesuatu. Berarti Yesus itu bukan Tuhan, cuma firman. Ini gimana sih kok nggak menanggap dengan baik saudara kita ini? Enggak, bukan menanggap. Bang Bikana tadi menjawabnya pinplan. Gimana pinplannya? Tadi kan Bang Bikana menjawab bahwa yang ada di dalam tubuh Yesus roh Allah itu sendiri. Berarti setiap perkataan Yesus berarti Allah itu sendiri yang berkata, betul? Iya, Tuhan adalah Allah itu sendiri yang berfirman. Ya, oke, garis bawahi ya. Setiap perkataan Yesus berarti Allah itu sendiri yang berkata. Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, dia yang berfirman. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ya, dengar dulu. Jawaban Bang Bikana. Saya ikutin, nggak disangka nih bahwa setiap perkataan Yesus berarti Bapa itu sendiri yang berkata, betul? Iya, Tuhan adalah yang berkata itu, Bapa itu. Sekarang gini Bang Bikana, di Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman yang telah engkau berikan kepadaku, nih kata Bapa nih, engkau di situ siapa? Engkau di situ adalah Bapa. Bukannya yang berbicara ini Bapa? Iya, betul. Nah, sekarang engkau ada Bapa lagi. Bapa itu siapa tuh? Tuhan Yesus juga. Oh, jadi ada dua Tuhan Yesusnya. Tuhan Yesus itu Esa, Ulangan 6 ayat 4, Dasar 25. Yang dimaksud dengan barusan engkau itu siapa? Kalau seandainya Tuhan itu Esa. Iya, Bapa yang ada dalam roh Tuhan Yesus. Masa Bapak berbicara sendiri kan di situ kata engkau roh, itu berarti merujuk roh Bapa. Roh Bapa itu kan menyatakan melalui apa yang diucapkan Tuhan Yesus. Gini Mbak Bikana, kata engkau di situ berarti mengatakan kepada seseorang. Bukan seseorang, kepada roh yang ada dalam dirinya. Kan yang berbicara itu adalah Bapa itu sendiri, roh Bapa. Iya, betul. Iya, rohnya Tuhan itu kan Bapa itu. Menurut Tuhan adalah Elohim itu. Itu normal enggak?
Oke, langsung pakai data aja ya. Sebentar. Bukan pakai data, kita logika aja yang Ya, cerdas nggak bisa logikanya. pakai di sini menjawab pertanyaan sesuai kebenaran firman Tuhan, sekarang bukan gini. pakai asumsimu, Tadi bro. berbicara itu Kejadian kan yang 20, sorry, berbicara itu kan bentar. Bapak itu sendiri. Nah, di Sabar. situ kata engkau di situ Bapak siapa lagi nih? Bapak ini punya Bapak lagi. Kejadian 8 ayat 21. Sebentar dulu. Ketika Jangan Tuhan muter-muter mencium, jawabannya. bukan mutar-mutar. Nih, Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Ya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi, ya, Bapak itu berbicara kepada dirinya sendiri. Iya, menurut Mbak Mikana kalau orang berbicara sendiri kepada dirinya sendiri normal nggak? Di sini Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri, berbicara juga untuk hal yang baik. Mbak Mikana, kalau seandainya Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri nggak mungkin diucapkan. Yang kan di situ udah jelas tercatat. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan, apa contoh seperti ini. Sebab segala firman yang Mbak Mikana sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Contohnya seperti itu. Berarti di sini engkau itu Mbak Mikana. Iya, rohnya Bicarakan Bapak. Bapak itu kan roh. Roh yang di dalam diri Iya, Tuhan saya Yesus itu kan paham. disebut Bapak. Bapak. Jadi roh Bapak itu menyampaikan melalui mulut Tuhan Yesus. Yang dimana Tuhan Yesus itu ya yang punya roh dia Mbak sendiri Mikana, adalah Bapak itu sendiri juga gitu loh. Jadi lagian pun kamu bilang orang Mbak Mikana jangan mempremi. sebentar dulu, jangan gini. Orang berbicara kepada diri sendiri normal nggak? Normal. Nah, kayak gini kan, untuk supaya saya lebih giat lagi, supaya bangkit lagi, saya berbicara kepada diriku, Mikana, kamu harus bangkit, kamu harus setia kepada Tuhan Yesus. Mikana, ya, itu nggak apa-apa, karena untuk Mbak Mikana jangan menyemangati diri kita sendiri supaya lebih taat lagi kepada Tuhan Yesus, gitu. 14:10, baca di Yohanes 14:10. Coba Mbak Mikana. Ya. Saya bacakan. Ya, kamu bacakan aja. Yohanes. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dengan diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku dialah yang melakukan pekerjaannya. Berarti setiap perkataan Yesus itu Bapa itu sendiri yang ngomong, Mbak Mikana. Iya, makanya Bapak kan yang berkata-kata. Iya, Nah, Bapak di yang situ di dalam kata Tuhan engkau Yesus itulah yang itu. berkata-kata. Nah, di situ kata engkau itu siapa yang dimaksud Bapak itu? Engkau itu. Ya itu tadi kan udah jawab Tuhan Yesus. Bapak di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus di dalam Bapak. Ganti Gimana ayat sih kok aja kamu di bingung? Yohanes 20 ayat 17. Ganti ayat aja di Yohanes 20 Ya ayat udah. 12. Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, siapa nih Bapak ini punya Allah? Siapa Allahnya? Ayo. Oke, sudah? Udah. Biar saya jawab. Jangan bengong. Iya. Dengar, jangan dipotong-potong, jangan panik dulu ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ya, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Jangan dibuka dulu mikrofonnya, kamu ini mendem suaranya. Yang walaupun dalam rupa Allah artinya wujud Allah itu sendiri ya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Terima kasih Joel. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengeruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi dia sendiri gitu, karena bentar dulu, jangan dipotong.
Nah, Tuhan Yesus adalah Bapa itu sendiri yang datang mengambil rupa seorang hamba. Nah, ketika dia sudah menyelesaikan misinya menyelamatkan kita di atas kayu salib, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, lalu menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dia kembali kepada Bapa yang tadi dia wujud Allah itu sendiri, ya. Cahaya terang tak terhampiri itu, dia kembali kepada kemuliaannya. Wow, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, haleluya. Haleluya, saudaraku. Yang tadinya Tuhan Yesus datang berkenosis, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, lalu dia kembali kepada kemuliaannya adalah wujud Allah itu sendiri. Cahaya terang tak terhampiri itu. Wow, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Adonai Yeshua HaMashiach. Udah. Yang di bawah yang ini. Ada lagi pertanyaanmu? Biar jangan muter-muter di situ. Udah, gantian dulu sama yang lain ya. Terima kasih saudaraku. God bless you. Mau kabur. Bukan kabur, udah terjawab. Ya, wow, haleluya, haleluya. Alkitab akan menjawab semua pertanyaanmu. Tidak ada yang tidak bisa dijawab, saudara-saudaraku.